Tirk surgawi klan Luo, penguasa Sungai Bintang Abadi, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang bergerak. Kekuatan yang dibawa Lu Ming terlalu kuat. Jika mereka bergerak melawan lebih dari 10 Tirk surgawi, mereka hanya akan mencari kematian. Anak muda, kau sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu datang dari kedalaman keluarga Lan. Suara itu sudah tua dan sepertinya dipenuhi aura waktu. Itu tidak berarti apa-apa bagi orang biasa, tetapi ketika Hang Yu Celestial Tirk, Earth One, Gold One, dan yang lainnya mendengar suara ini, wajah mereka berubah drastis dan menampakkan ekspresi serius. Hal ini disebabkan suara tersebut memberi tekanan besar pada mereka. Leluhur, leluhur, Lan Cheng berteriak kegirangan. Banyak orang terkejut. Legenda mengatakan bahwa keluarga Lan memiliki seorang ahli yang tak tertandingi yang menjaganya. Dia bersembunyi di kedalaman keluarga Lan dan menyendiri sepanjang tahun. Itu adalah Kaisar Surgawi Bintang 4. Mungkinkah ini? Apakah ahli tak tertandingi dari keluarga Lan akan segera lahir? Ledakan. Tepat saat semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, aura meledak dari kedalaman keluarga Lan. Aura ini kuno dan kuat, mengguncang dunia. Bahkan tokoh-tokoh alam Kaisar Surgawi dapat merasakan tekanan yang mengerikan, dan wajah mereka berubah sangat serius. Ledakan. Seolah-olah dao surgawi kuno menekan hati setiap orang. Banyak kultivator yang lemah harus berlutut. Kemudian, muncullah sesosok di kedalaman keluarga Lan. Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah linen kasar. Rambut putihnya berkibar tertiup angin saat ia berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya seakan-akan menginjak jantung orang-orang, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur. Orang-orang dari keluarga Lan memberi hormat satu demi satu, wajah mereka menampakkan kegembiraan liar. Hahaha, leluhur tua keluarga Lan telah lahir. Lu Ming, kau berani membunuh anggota keluarga Lan. Kau mati. Kau mati, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu sehingga kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Lan Yun meraung, wajahnya dipenuhi kegilaan dan kedengkian. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Ekspresi Lan Yun berubah drastis saat dia meraung. Wah, Lu Ming menghentakkan kakinya dengan keras ke wajah Lan Yun. Kekuatan yang mengerikan meledak. Lan Yun menjerit kesakitan. Semua tulang di tubuhnya dihancurkan oleh Lu Ming. Meridiannya juga hancur berkeping-keping oleh Lu Ming. Lan Yun berubah menjadi tumpukan lumpur dan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak mati, tetapi dia bahkan tidak bisa berteriak. Yang lainnya terkesiap dan menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka mengira Lu Ming tidak akan berani bergerak sekarang karena ahli keluarga Lan yang tak tertandingi telah muncul. Namun, dia telah melukai Lan Yun dengan parah dengan satu tendangan di depan ahli keluarga Lan yang tak tertandingi. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Lan Cheng meraung. Wajah kepala keluarga Lan menjadi gelap. Pihak lain benar-benar melukai Lan Yun di depannya. Ini benar-benar menamparkan wajahnya. Anak muda masih muda dan muda marah, tidak tahu beratnya masalah. Sekarang, lepaskan Lan Yun, berlututlah dan lumpuhkan kultivasimu. Leluhur klan Lan berbicara dengan dingin. Enyah. Tanggapan Lu Ming hanya satu kata, minggir. Kata-kata ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Lu Ming terlalu berani. Dia benar-benar meminta seorang ahli yang tak tertandingi untuk tersesat. Wajah kepala keluarga Lan berubah gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu masih sangat muda, tapi kamu tidak tahu tempatmu. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Begitu kepala keluarga Lan selesai berbicara, dia melangkah maju dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di depan Lu Ming. Dia adalah tetua agung para kultivator tubuh. Enyah. Leluhur keluarga Lan berteriak dingin sambil mengulurkan tangan besar dan mencengkeram tubuh kultivator Grand Elder. Ia merupakan kekuatan besar yang tak tertandingi, dan Kaisar Surgawi biasa pun tidak sebanding dengannya.
Akan tetapi, sesepuh kultivator tubuh agung tertinggi ini memiliki ekspresi tenang saat ia melayangkan pukulan. Wah! Tinju tetua agung kultivator fisik bertabrakan dengan telapak tangan kepala keluarga LAN. Namun, hasilnya di luar dugaan semua orang. Ekspresi kepala keluarga LAN berubah drastis, dan tubuhnya gemetar seolah-olah tersengat listrik. Dia terus mundur. Salah satu lengannya cacat. Adapun tetua agung sang kultivator tubuh, tubuhnya bahkan tidak bergetar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Kultivator tubuh ini benar-benar mampu memukul mundur ahli tak tertandingi dari keluarga LAN dengan satu pukulan. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah dia juga seorang ahli tak tertandingi? Ekspresi Lu Ming tenang. Memang ada seorang ahli yang tak tertandingi di antara para kultivator tubuh. Dia adalah tetua agung yang paling kuat dari para kultivator tubuh yang tak terlupakan. Jadi Anda seorang penganut Tao. Saya ingin mengalaminya hari ini. Kepala keluarga LAN berbicara dengan dingin sambil mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Ledakan. Tubuh patriark keluarga LAN membesar dengan cepat, berubah menjadi raksasa yang dapat menopang langit dan bumi. Dia melancarkan gerakan yang mengerikan. Cahaya ilahi menebas dengan keras ke arah tetua pembudidaya tubuh. Para ahli kaisar surgawi mampu meminjam kekuatan Dao surgawi untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Sinar cahaya ilahi ini mengandung kekuatan Dao surgawi, yang tidak dapat dihancurkan dan dapat menghancurkan segalanya. Akan tetapi, tetua agung sang kultivator tubuh hanya melayangkan satu pukulan. Pukulan ini tampaknya mampu menembus alam semesta dan menghancurkan Dao surgawi. Ledakan, cahaya ilahi yang dipancarkan oleh patriark keluarga LAN telah menembusnya. Kekuatan tinju yang mengerikan menembus langit dan bumi. Leluhur keluarga LAN mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Setelah mundur puluhan ribu mil, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang menghirup udara dingin, hati mereka kacau. Leluhur keluarga LAN telah dikalahkan. Ia telah dipukuli oleh seorang kultivator tubuh hingga ia memuntahkan darah dalam satu gerakan. Ia benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kota LAN, anggota keluarga LAN lainnya, dan Tirk surgawi keluarga Yan semuanya terkejut dan tidak percaya. Bahkan leluhur tua keluarga LAN bukanlah tandingannya dan terluka hanya dengan satu pukulan. Mata LAN Yun menampakkan ekspresi putus asa. Serahkan dia. Pada saat ini, Lu Ming terus berbicara, suaranya semakin dingin. Leluhur keluarga LAN menghela nafas dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan kultivator tua itu. Jika dia bertarung, dia pasti akan mati. Lu Ming, keluarga LAN bisa menyerahkan orang itu, tapi kamu harus melepaskan Lan Yun. Kepala keluarga LAN memandang Lu Ming. Melepaskan Lan Yun, apakah kau menunggunya membalas dendam padaku? Tidakkah kau mendengar dia berteriak bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian? Terlebih lagi, di masa lalu, Lan Yun ingin membunuhku di setiap kesempatan. Aku sudah melepaskannya beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan itu. Kalau begitu, tidak akan ada masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Lan Yun menampakkan ekspresi ketakutan dan putus asa, ingin berjuang sekuat tenaga. Namun, semua tulang dan meridian di tubuhnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Energi Lu Ming meledak dan membombardir tubuh Lan Yun. Tubuh Lan Yun segera meledak, berubah menjadi abu dan menghilang. Seorang jenius kelas atas dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Mata warga kota LAN dan para ahli keluarga LAN lainnya memerah, dan hati mereka berdarah. Keluarga LAN telah menghasilkan banyak orang-orang yang sangat disayangi di generasi ini. Mereka hanya memiliki dua orang yang sangat disayangi, tetapi sekarang, salah satu dari mereka terbunuh di depan semua orang. Terlebih lagi, dia melakukannya di hadapan orang-orang di kota LAN, leluhur keluarga LAN, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tamparan di wajah. Kepala keluarga LAN, Lan Cheng, dan yang lainnya terkejut dan geram. Niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh mereka, dan mereka tidak sabar untuk menamparkan Lu Ming sampai mati. Akan tetapi, ketika mereka melihat Kaisar Surgawi alam semesta abadi,
para kultivator tubuh, dan 9 kaisar surgawi dari Istana Kekacauan Primal, mereka menahan diri. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kekuatan ini cukup untuk menghapus keluarga Lan dari muka bumi. Oleh karena itu, mereka tidak berani membunuh Lu Ming. Bahkan, jika mereka ingin membunuh Lu Ming di masa mendatang, mereka tidak akan berani memberitahu siapapun. Kalau tidak, kekuatan ini sudah cukup untuk membunuh mereka. Mereka marah karena kebencian, tetapi sekarang, mereka hanya bisa menahannya. Serahkan dia, Lu Ming berbicara acuh tak acuh lagi. Lan Cheng sangat marah hingga hampir muntah darah. Anggota keluarga Lan lainnya juga sama. Wajah kepala keluarga Lan tampak sangat muram saat dia mengucapkan kata, serahkan. Pergi dan temukan orang-orang yang menyerang Lu Ming saat itu. Lan Cheng memerintahkan. Tidak lama kemudian, beberapa ahli dari keluarga Lan tiba. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh Bai Tai dan Lu Ming. Pada saat ini, orang-orang ini menatap Lu Ming dengan ngeri. Keluarga Yan, di mana orang-orangmu? Lu Ming menatap tirk surgawi keluarga Yan dan berkata dengan dingin. Orang-orang keluarga Yan tidak ada di sini. Butuh waktu untuk memanggil mereka. Kaisar surgawi klan Yan berbicara. Aku akan menunggu di sini. Lu Ming berbicara dengan tenang dan benar-benar mulai menunggu di sana. Di tempat kejadian, semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang pergi dan mereka semua menunggu di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, seberkas cahaya muncul dari kejauhan. Klan Yan telah tiba. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang menyerang Lu Ming saat itu. Ketika mereka melihat Lu Ming, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak percaya. Mereka mengira Lu Ming sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming masih hidup dan sehat. Kemudian, seorang ahli dari keluarga Yan menjelaskan semuanya kepada keluarga Yan. Dia tidak memberi tahu mereka sebelumnya karena dia takut mereka akan melawan dan melarikan diri. Mendengar ini, anggota keluarga Yan merasa ngeri. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar telah memaksa Dewa Surgawi keluarga Yan untuk menyerahkan mereka. Saat itu, Dewa Langit keluarga Yan yang memerintahkan mereka untuk menyerang Lu Ming. Sekarang, Dewa Langit keluarga Yan akan menyerahkan mereka untuk perlindungan diri. Namun, mereka tidak berani bersuara. Ini adalah keputusan Kaisar Surgawi, dan mereka tidak dapat menentang perintahnya. Mereka masih memiliki keluarga dan teman-teman. Ada puluhan orang dari keluarga Lan dan Yan. Tatapan mata Lu Ming menyapu orang-orang ini. Dia mengingat mereka satu persatu dengan sangat jelas. Ketika pandangan Lu Ming menyapu mereka, orang-orang ini menampakkan ekspresi ketakutan. Ledakan, Lu Ming melangkah maju dan kehampaan bergetar. Aku bisa memberimu kesempatan untuk melawanku. Selama kau bisa membunuhku, kau bisa hidup. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mata keluarga Lan dan keluarga Yan berbinar. Bahkan mata kepala keluarga Lan, Lan Cheng, dan sang Raja Surgawi keluarga Yan pun berbinar. Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Suan Yuan Yi, kekuatan tempur Suan Yuan Yi hanya setingkat kaisar sejati peringkat 15. Sebaliknya, orang-orang ini memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17. Salah satu dari mereka bahkan telah membuat terobosan dalam 2 tahun terakhir dan mencapai tingkat kaisar sejati peringkat 18. Di antara mereka, ada lebih dari 10 yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 16 dan level 15. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh Lu Ming. Ini adalah kesempatan yang bagus. Lu Ming sedang mencari kematian. Jika dia membunuh Lu Ming seperti ini, Kaisar Surgawi dari Istana Kekacauan Primal, Kaisar Surgawi yang mengolah tubuh, dan yang lainnya tidak akan bisa berkata apa-apa. Berjanjilah padanya bahwa kau akan membunuhnya saat kau punya kesempatan. Aku akan menghadiahi siapapun yang membunuhnya dengan sangat baik. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu menjadi kaisar yang hebat. Lan Cheng mengirimkan suaranya kepada orang-orang itu. Mata orang-orang itu berbinar, terutama mata para ahli yang terkuat. Kali ini, mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Selama dia membunuh Lu Ming, dia akan mendapat banyak hadiah. Degup, degup, Lu Ming melangkah di udara seolah-olah dia adalah binatang raksasa prasejarah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara bergemuruh dan dia menyerang kaisar sejati dari keluarga Lan dan Yan.
Lakukan. Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung dan menyerang Lu Ming. Satu gerakan saja akan memengaruhi seluruh tubuh. Satu orang mengambil tindakan dan memimpin yang lain untuk menyerang Lu Ming. Ada puluhan kaisar sejati, dan bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati tingkat ke-10. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, kekuatannya sungguh mencengangkan. Puluhan serangan dilancarkan ke Lu Ming dari segala arah, mencoba menenggelamkannya. Bisakah Lu Ming menjadi tandingannya? Mata semua orang tertuju pada pemandangan itu. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia sama sekali mengabaikan serangan di depannya dan menyerang ke depan dengan cara yang agresif. Serangan itu mendarat di tubuh Lu Ming dan dihancurkan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengayunkan tinjunya terus-menerus. Aliran kekuatan tinju yang mengerikan melesat maju. Di depannya, ada 5 hingga 6 sosok yang tubuhnya sebesar semangka. Mereka langsung diledakkan ke udara oleh Lu Ming. Sangat kuat. Banyak hati orang bergetar. Kelima hingga 6 orang itu semuanya setidaknya berada di level ke-10 dari alam kaisar sejati. Bahkan ada satu yang berada di level ke-15 dari alam kaisar sejati. Namun, mereka tetap diledakkan oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Setelah membunuh 5-6 orang, Lu Ming tidak berhenti dan terus membunuh untuk maju. Lu Ming mengerahkan kekuatan tubuhnya secara maksimal. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan kekuatan dunia dan menggunakan beberapa jenis hukum. Lu Ming hanya menggunakan 4 jenis hukum, tetapi orang-orang ini bukan lagi tandingannya. Ledakan. Kekuatan tinju setebal gunung meledakkan lubang besar di kehampaan dan menghantam ke depan. Di tempat kekuatan tinju itu lewat, 5 atau 6 orang lainnya terbunuh. Salah satu dari mereka adalah kaisar sejati peringkat 16. Ini membuat semua orang terkesiap. Semua orang akhirnya mengerti bahwa Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungannya dengan Xuan Yuanyi. Kalau tidak, dia bisa saja membunuh Xuan Yuanyi dalam satu gerakan. Ekspresi wajah Xuan Yuanyi sangat buruk. Mereka yang berada di bawah level 15 dari tahap kaisar sejati, mundur dan serang dari jarak jauh. Mereka yang berada di atas level 15 dari tahap kaisar sejati, serang. Seseorang berteriak. Seketika, mereka membentuk formasi sementara. Mereka yang berada di bawah peringkat 15 kaisar sejati akan mundur dan menyerang Lu Ming dari belakang. Mereka yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 15 mulai menyerang Lu Ming. Khususnya, ada 2 kaisar sejati level 17 dan 1 kaisar sejati level 18. Kekuatan tempur mereka adalah yang paling mengejutkan dan mereka melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Mati. Lu Ming tidak menghindar namun melayangkan pukulan. Seorang ahli dengan kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 17 langsung dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan tinju Lu Ming tidak berhenti dan menghancurkan tubuhnya. Dia menjerit putus asa saat tubuhnya terkoyak. Asyik. Tubuh Lu Ming berputar dan kaki kanannya mengayun seperti cambuk panjang ke arah pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 17 lainnya. Orang ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sama seperti sebelumnya, dia terlempar puluhan ribu mil jauhnya oleh kaki Lu Ming dan meledak. Apa? Semua orang terkejut. Khususnya, mereka yang pernah bertarung dengan Lu Ming tampak terkejut. Mereka tampak ketakutan dan tidak percaya. 2 orang kuat dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Mereka seperti bayi. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Orang-orang lain yang bertarung dengan Lu Ming bahkan lebih terkejut. Mereka hampir mati ketakutan, terutama ahli kaisar sejati tingkat 18. Dia bisa dengan mudah membunuh 2 kaisar sejati peringkat 17, tetapi dia tidak bisa. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atasnya. Lari-lari. Orang-orang yang tersisa hanya memiliki pikiran ini di benak mereka. Mereka berbalik dan berlari. Orang dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18 adalah yang tercepat untuk berlari. Kau ingin pergi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sayap ilahinya yang berbulu 6 muncul. Dengan satu kepakan, Lu Ming mengejar pria yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, kaisar sejati peringkat 18 berbalik dan meraung. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Namun, semua itu sia-sia.
Pukulan Luming mendarat dan langsung menghancurkan serangan lawan. Pukulan itu menembus tubuh lawan dan kekuatan yang mengerikan itu mencabik-cabik tubuh lawan. Luming mengulurkan tangannya dan meraih inti dunia pihak lain. Seorang kaisar sejati peringkat 18 juga terbunuh seketika. Banyak orang yang sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan. Berapa kekuatan tempur seorang kaisar sejati peringkat 18? Maksudnya, seseorang harus memiliki hukum tertinggi dan mengendalikan 9 hukum jalur raja di saat yang sama untuk memiliki kekuatan tempur seorang kaisar sejati peringkat 18. Mereka yang mampu mencapai langkah ini semuanya adalah favorit surga tingkat atas. Beberapa orang baru memahami maksim tertinggi setelah menjadi raja, tetapi mereka juga jenius yang menakutkan. Prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Jelaslah bahwa pihak lain adalah orang yang berkarakter seperti itu. Hati Lan Cheng dan yang lainnya berdarah. Hari ini, mereka kehilangan Lan Yun satu persatu, dan juga ahli tadi. Ini adalah kehilangan yang benar-benar tak terbayangkan. Akan tetapi, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang itu dibunuh oleh Luming. Membunuh. Luming melolong panjang dan mengepakkan sayapnya yang berbulu 6 secara terus-menerus. Ia sangat cepat saat ia menyerang orang-orang yang tersisa. Orang-orang itu berteriak dan memohon, tetapi tidak ada gunanya. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Mereka diburu oleh Luming satu persatu. Tidak lama setelah itu, puluhan pusat kekuatan semuanya tumbang dan inti dunia digali oleh Luming. Kekuatan tempur macam apa ini? Seorang kaisar sejati tingkat 18 bahkan tidak bisa melawan. Ini terlalu mengejutkan. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandingi Luming. Lawannya adalah generasi yang lebih tua. 9 absolut yang disebut-sebut itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Banyak sekali orang yang berdiskusi, dan hati mereka gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Stellar River, Yuan Xin, dan para jenius lainnya yang menaruh dendam pada Luming semuanya tercengang. Mata mereka terbelalak karena tak percaya. Selama pertempuran 10 negeri, meskipun Luming kuat, ada batas seberapa kuatnya dia. Terlebih lagi, bahkan jika Luming tidak bisa menjadi kaisar bela diri, mereka yakin bahwa mereka akan melampauinya dan menghancurkannya di masa depan. Namun, baru beberapa tahun berlalu dan kemampuan Luming telah mencapai titik yang tidak dapat mereka capai. Kesenjangannya terlalu besar. Luming saat ini bisa membunuh mereka dengan satu jari. Mereka masih berada di ranah kaisar yang kosong, sementara Luming bahkan dapat membunuh kaisar sejati peringkat 18. Mereka benar-benar tak tertandingi. Dia hebat, saya pasti akan mengikutinya di masa mendatang. Biksu yang tidak bermoral itu terus memanggil. Kita juga harus bekerja keras. Kalau tidak, Luming akan meninggalkan kita di belakang. Memang, Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya menghela nafas. Ayah, ibu benar. Ayah memang tiada taraf di dunia ini. Tak ada yang dapat menandingimu. Menatap Luming di udara, Lu Shen Huang mengepalkan tangannya tanda gembira. Di kota Lan, Dewa Surgawi keluarga Yan, kepala keluarga Lan, dan yang lainnya semuanya marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Ayo pergi. Leluhur tua keluarga Lan mendengus dingin dan berbalik untuk melangkah maju, ingin pergi. Lan Cheng dan yang lainnya juga sama. Tunggu sebentar. Suara Luming terdengar. Nenek moyang keluarga Lan dan sisanya berhenti. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lan Cheng bertanya sambil menahan amarahnya. Master Lan benar-benar pelupa. Aku menang juara pertama, jadi di mana 100 permata kekacauan itu? Berikan padaku. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Lan Cheng sangat marah hingga hampir muntah darah. Luming telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Lan hari ini. Sekarang, dia malah meminta batu kekacauan kepadanya. Ini tidak masuk akal. Ada apa? Keluarga Lanmu sendiri yang mengatakannya, jangan bilang kau tidak mau mengakuinya. Atau mungkin, kau mempermainkan yang lain seperti monyet. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Lan Cheng sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Berikan padanya, kata leluhur tua klan Lan. Pada akhirnya, Lan Cheng tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Luming.
Lu Ming mengambilnya dan melihat ada 100 permata kekacauan di dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Permata kekacauan ini dapat membantu tingkat kultivasiku meningkat lagi. Haha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kelopak mata dan bibir Lan Cheng bergetar tanpa henti. Terima kasih, pantatku. Kalau bukan karena keadaan, mengapa aku harus memberi Lu Ming 100 permata kekacauan? Itu untuk Suan Yuan Yi. Ayo pergi. Lan Cheng mengucapkan sepatah kata dari dalam tenggorokannya dan berbalik untuk pergi. Orang-orang dari keluarga Lan, keluarga Yan, dan mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga Lan semuanya pergi dan memasuki istana besar di kedalaman keluarga Lan. Lu Ming tidak membiarkan bumi satu, emas satu, atau kultivator tubuh lainnya menjaga pihak lain. Dengan kekuatan mereka, mereka sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Lan. Namun, keluarga Lan dan keluarga Yan, bagaimanapun juga, adalah kekuatan besar dengan warisan kuno. Dengan beberapa kaisar surgawi, mereka akan sangat berguna bagi alam surga. Kalau saja Lu Ming menghancurkan keluarga Lan hingga rata dengan tanah karena masalah Baitai, dia takut kaisar langit lainnya di alam surga akan campur tangan dan menghentikannya. Terlebih lagi, leluhur keluarga Lan adalah ahli yang tak tertandingi. Jika mereka melarikan diri, mereka tidak yakin bisa menahannya di sini. Jika seorang ahli yang tak tertandingi dan mengamuk membalas dendam, itu akan terlalu mengerikan. Namun, sekarang, pihak lain khawatir dengan kekuatan Lu Ming dan jelas tidak berani membalas dendam. Setidaknya, mereka tidak berani membalas dendam secara terbuka. Semua orang di sekitarnya menghela napas. Mereka tidak menyangka kejadian hari ini akan menjadi seperti ini. Keluarga Lan dan Suan Yuan Yi seharusnya menjadi bintang hari itu. Suan Yuan Yi telah mengalahkan Lin Xiaofeng dan mencapai puncak, menjadi jenius nomor 1 di dunia. Namun, semuanya berubah drastis karena kemunculan Lu Ming. Pada akhirnya, keluarga Lan dan keluarga Yan menderita kerugian besar dan pergi dengan sedih. Lu Ming menjadi tokoh utama hari itu. Hahaha, Lu Ming, lama tidak bertemu. Biksu yang tak berperasaan itu bergegas keluar dengan wajah penuh senyuman. Long Chen, Huang Ling, Huang Li, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga melangkah ke udara dan datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming menyapa semua orang satu persatu. Kakak Long, ini untukmu. Sebuah gelang giok muncul di tangan Lu Ming dan dia memberikannya kepada Long Chen. Ini adalah tunangan Long Chen, dan Xie Nianlin telah meminta Lu Ming untuk memberikannya kepada Long Chen. Ketika Lu Ming berada di benua Divine Wilderness, dia sempat bertemu Xie Nianlin dan bercerita tentang situasi Long Chen saat ini. Xie Nianlin kemudian meminta Lu Ming untuk membantu Long Chen mengenakan gelang. Mata Long Chen berkedip. Dia mengambil gelang itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Terima kasih banyak. Sama-sama, Xie Nianlin memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata bahwa dia akan menunggumu, tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan. Kata Lu Ming. Long Chen tidak banyak bicara, tetapi matanya berkaca-kaca. Ayah. Pada saat ini, terdengar suara. Lu Shen Huang berjalan mendekat. Hutan belantara yang suci. Lu Ming menoleh dan bertanya, di mana ibumu sekarang? Itu di wilayah surgawi Taiking, tidak jauh dari sini. Kata Lu Shen Huang. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Bawa aku ke ibumu. Kata Lu Ming. Kemudian, rombongan itu meninggalkan kota bulan biru. Ratusan ribu mil jauhnya, Lu Ming, Long Chen, Earth One, Gold One, Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke arah tertentu bersama Lu Shen Huang. Sepanjang jalan, ayah dan anak itu banyak berbincang. Lu Ming juga mengetahui bahwa Xie Nianxing telah datang ke alam surgawi Taiking lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di alam surgawi Taiking dan bahkan telah mengajari Lu Shen Huang cara berkultivasi. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Hanya dalam waktu belasan tahun, Xie Nianxing mampu membawa kultivasi Lu Shen Huang ke tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Bakat Lu Shen Huang tidak dapat disangkal sungguh mengejutkan, tetapi itu banyak berkaitan dengan metode mengajar Xie Nianxing. Padang gurun yang suci, apakah ada sesuatu yang aneh tentang ibumu selama ini? Lu Ming bertanya. Ada. Lu Shen Huang menganggukkan kepalanya dan wajahnya berubah serius. Di tubuh ibu,
tampaknya ada dua orang yang terkadang mencintaiku dengan sepenuh hati, dan terkadang memperlakukanku dengan dingin. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka akan mengajariku cara berkultivasi dengan serius. Seperti ini, Lu Ming bergumam, hatinya terasa berat. Dia teringat saat di negeri iblis tak terbatas. Bukankah Xie Nianxing juga sama? Sehari sebelumnya, mereka baik-baik saja. Namun setelah itu, dia ingin membunuhnya. Kelihatannya seperti orang yang berbeda. Sampai saat ini, Lu Ming masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Ini persis apa yang dikatakan Lu Shenhuang. Mereka berdua mengobrol sambil bepergian. Ini adalah pertama kalinya ayah dan anak itu bertemu. Awalnya, mereka agak menjauh, tetapi saat mereka mengobrol, mereka merasa hubungan mereka menjadi lebih dekat. Kecepatan mereka sangat tinggi, dan setelah beberapa hari, mereka tiba di sebuah pegunungan. Di puncak gunung tertinggi, ada sebuah danau. Danau itu bagaikan cermin, menghiasi puncak gunung, membuat tempat ini tampak seperti hutan persik. Ada sosok yang berdiri di tepi danau, mengenakan gaun hitam. Rambutnya yang hitam dan panjang mencapai pinggang dan berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. King kecil, hati Lu Ming bergetar dan rasa gembira membuncah dalam hatinya. Sosok itu pastilah Xie Nianxing. Lu Ming tidak akan mengira dia adalah orang lain. Bahkan jika itu hanya punggungnya, Lu Ming tidak akan melupakannya. Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun sejak mereka berpisah di negeri yang dihuni oleh banyak setan. Ibu, Lu Shenhuang berteriak dan terbang menuju Xie Nianxing. Alam liar yang suci, kau telah kembali. Apakah kau memperoleh sesuatu dari perjalanan ini? Kesayangan surgawi macam apa yang kutemui? Xie Nianxing berkata dengan suara jelas sebelum berbalik. Penampilannya sama persis seperti sebelumnya. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, wajah Xie Nianxing tidak berubah sama sekali. Lu Ming menatap Xie Nianxing dengan bingung. Ketika Xie Nianxing berbalik, dia melihat Lu Ming. Kata-katanya tiba-tiba berakhir dan dia menatap Lu Ming dengan bingung. Lu Ming, Xie Nianxing bergumam tak percaya. Ia tak percaya akan bertemu Lu Ming di sini. Terlebih lagi, Lu Ming datang bersama Lu Shenhuang. Ini di luar dugaannya. Ibu, lihat siapa yang kubawa. Lu Shenhuang terbang mendekat. Lu Ming, Xie Nianxing bergumam. Air mata mengalir di matanya karena dia sangat merindukan Lu Ming. Kemudian, dia melangkah ke udara dan terbang menuju Lu Ming. Lu Ming juga terbang. Namun, saat Xie Nianxing baru setengah jalan terbang, tubuhnya yang halus bergetar. Saat itu, tatapannya berubah. Tatapannya menjadi sedingin pisau. Saat dia menatap Lu Ming, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Semut hina, mati saja. Suara Xie Nianxing sedingin pisau. Cahaya pedang hitam pekat menebas Lu Ming. Tidak baik, ekspresi wajah Lu Ming berubah drastis. Langkah Xie Nianxing merupakan ancaman yang mematikan baginya. Dia merasa jika terkena jurus ini, dia pasti akan mati. Mundur, Lu Ming mundur dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan mundur seperti sambaran petir. Namun, cahaya pedang hitam legam itu seperti penusuk tulang, mengikuti dari dekat di belakang Lu Ming dengan kecepatan lebih cepat darinya. Memblokir, tombak panjang tergenggam di tangan Lu Ming. Tombak panjang ini dibentuk oleh 9 jenis hukum. Itu adalah abijna terkuat Lu Ming, tombak naga tak terbatas. Pada saat yang sama, kekuatan fisik dan energi dunia Lu Ming meledak. Wus, wus, tombak panjang itu bergetar. Pada saat ini, Lu Ming menusuk ratusan kali berturut-turut. Ratusan sinar tombak menusuk sinar pedang hitam legam itu. Ini dapat dikatakan sebagai kemampuan bertarung Lu Ming yang terkuat saat ini. Tidak ada kaisar sejati yang dapat menghalangi gerakan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ratus cahaya tombak menghantam cahaya pedang hitam secara berurutan, menyebabkan ledakan terus-menerus. Namun, cahaya pedang hitam legam itu sangat tajam. Cahaya tombak Lu Ming meledak inci demi inci dan tersapu. Suara mendesing. Meskipun Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga dan mundur dengan cepat pada saat yang sama, masih ada kilatan tajam yang melewatinya. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan tubuh emas abadi dan pertahanan fisiknya, dia tidak dapat menahan serangan itu. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua dan luka yang dalam muncul. Bahkan pelindung tulangnya pun rusak.
Lu Ming memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi keterkejutan. Kaisar yang agung, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kultivasi Xian Yanxing telah mencapai alam Kaisar Agung. Kecepatan ini terlalu cepat. Kita harus tahu bahwa kecepatan kultivasi Lu Ming sudah sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa ia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, kecepatan peningkatan Xian Yanxing bahkan lebih cepat darinya. Dia telah memasuki alam Kaisar Agung. Ditambah dengan kekuatan yang mengerikan itu, Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Membunuh. Xian Yanxing terkejut melihat serangannya tidak membunuh Lu Ming. Dia berteriak dan menyerang Lu Ming lagi. Ibu, jangan, jangan. Pada saat ini, Dewa Huang Lu berteriak dan bergegas mendekat dengan panik. Mendengar suara Lu Shen Huang, tubuh Xian Yanxing bergetar dan dia menghentikan pengejarannya. Matanya dipenuhi dengan perlawanan. Ibu, jangan bunuh ayah. Jangan. Lu Shen Huang berteriak saat dia bergegas maju dan berdiri di depan Xian Yanxing. Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dengan sekuat tenaga dan fokus pada pemulihan luka-lukanya. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. King kecil, bangun, ini aku. Lu Ming berteriak. Ibu, ini ayah. Lu Shen Huang juga berteriak. Perjuangan di mata Xian Yanxing semakin kuat dan kuat. Akhirnya, dia berteriak, Lu Ming, cepat pergi. Cepat pergi. Dengan itu, Xian Yanxing berbalik dan menghilang dalam sekejap cahaya. King kecil, Lu Ming berteriak dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Namun, Xian Yanxing terlalu cepat. Dia tidak terlihat di manapun. Sialan, apa yang terjadi? Lu Ming meraung marah. Dia benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya. Kondisi Xian Yanxing tidak tampak seperti dia dirasuki. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia memang Xian Yanxing. Namun, dia seperti telah menjadi orang yang berbeda. Lu Shen Huang juga bingung. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan kedua orang tuanya akan berakhir seperti ini. Ayah dan anak itu berdiri di tempat, saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Lu Ming. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lu Ming berbalik dan melihat sosok anggun dalam gaun putih panjang. Dia tampak hampir sama dengan Xian Yanxing, kecantikannya tak tertandingi. Terima kasih, Nianjun. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka Xian Yanjun akan ada di dekatnya. Kembali ke Gunung Yuan, Lu Ming telah pergi ke klan suci kuno untuk mencari Xian Yanjun. Tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang Xian Yanxing. Namun, orang-orang dari klan suci kuno mengatakan kepadanya bahwa Xian Yanjun telah pergi dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ternyata Xian Yanjun juga telah datang ke alam surga. Tante, Lu Shen Huang tersenyum dan terbang mendekat. Jelaslah bahwa Lu Shen Huang dan Xian Yanjun saling kenal. Xian Yanjun terbang di udara dan berhenti di depan Lu Ming. Dia mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kultivasimu sudah jauh lebih baik. Xian Yanjun tersenyum. Aku tak bisa dibandingkan denganmu. Lu Ming berkata. Dia menatap Xian Yanjun dan keterkejutan di matanya semakin kuat. TDK terduga. Di matanya, Xian Yanjun tidak terduga. Dia tidak tahu seperti apa alam Xian Yanjun saat ini. Akan tetapi, dia jelas bukan kaisar sejati, juga bukan kaisar sejati. Dia jelas berada di atas kaisar sejati. Kerajaan Kaisar Agung. Kemungkinan besar kultivasi Xian Yanjun juga berada di alam Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, Lu Ming tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana kecepatan kultivasi Xian Yanxing dan Xian Yanjun bisa begitu cepat? Lu Ming harus melalui banyak kesulitan untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Ahli-ahli kesombongan surga alam surga lainnya bahkan lebih lemah. Misalnya, Xuan Yuan Yi hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 15. Namun, dia adalah yang terkuat setelah Lu Ming. Akan tetapi, Xian Yanxing dan Xian Yanjun, yang usianya hampir sama dengan Lu Ming dan yang lainnya, telah berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung. Jika ini menyebar, mungkin akan membuat orang-orang ketakutan setengah mati. Lu Ming, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa Xian Yanxing seperti ini sekarang? Xian Yanjun tersenyum. Kau tahu, mata Lu Ming berbinar. Tentu saja aku tahu. Ayo kita ke samping dan bicara. Anak kecil, jangan ikuti aku.
Xie Nianjun berkata kepada Lu Shenhuang sebelum berjalan menuju ke tengah danau. Lu Ming mengikutinya dari belakang. Keduanya tiba di tengah danau dan berdiri di permukaan. Lu Ming menatap Xie Nianjun, menunggu jawabannya. Apakah kamu tahu tentang kehidupan masa lalumu dan masa kini? Xie Nianjun membalas. Kehidupan masa lalu dan sekarang. Lu Ming tercengang. Xie Nianjun tidak menjawab. Dia hanya tersenyum pada Lu Ming. Maksudmu reinkarnasi, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang? Lu Ming bertanya. Benar sekali, reinkarnasi, kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Xie Nianjun mengangguk. Bagaimana mungkin? Sejauh pengetahuan saya, meskipun dunia memiliki hukum reinkarnasi, tidak ada seorang pun yang dapat bereinkarnasi. Begitu Anda meninggal, tubuh Anda akan mati dan dao Anda lenyap, semuanya akan menjadi tidak ada. Kata Lu Ming. Pada tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia lebih mengerti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bereinkarnasi. Paling-paling, seseorang hanya bisa memiliki tubuh. Bahkan seorang kaisar surgawi yang berada di puncak dan tak terkalahkan pun tidak akan mampu bereinkarnasi. Terlebih lagi, Lu Ming pernah bertanya kepada kaisar reinkarnasi tentang hal itu, dan kaisar reinkarnasi pun memberikan jawaban serupa. Mereka tidak dapat bereinkarnasi karena orang-orang itu terlalu lemah. Selama tingkat kultivasi mereka cukup tinggi, apapun mungkin terjadi. Xie Nianjun berkata dengan sedikit nada meremehkan. Lu Ming terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Terlalu lemah. Seorang kaisar surgawi puncak terlalu lemah dalam kata-kata Xie Nianjun. Kaisar surgawi tingkat puncak sudah merupakan kekuatan yang tak tertandingi di dunia ini. Menurut pengetahuan Lu Ming, hanya naga leluhur yang berada di atas kaisar surgawi. Mungkinkah ada reinkarnasi di atas kaisar surgawi? Maksudmu, King kecil adalah reinkarnasi dari seorang ahli, dan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya telah terbangun. Dengan kecerdasan Lu Ming, dia langsung memikirkan banyak hal. Benar sekali, Xie Nianxing memang reinkarnasi dari sosok yang kuat. Selain itu, ingatannya tentang kehidupan sebelumnya telah terbangun. Itulah sebabnya ketika Anda melihat Xie Nianxing, seolah-olah ada dua orang di dalam tubuhnya. Awalnya, kebangkitan ingatan kehidupan sebelumnya harus dipadukan dengan ingatan kehidupan ini. Pada akhirnya, dengan ingatan kehidupan sebelumnya sebagai faktor dominan, sangat mungkin aku akan sekali lagi melangkah ke jalan yang tak tertandingi, dan bahkan melampaui kehidupan sebelumnya. Namun, Xie Nianxing tidak ingin menggabungkan kehidupan sebelumnya dengan kehidupan saat ini. Jika dia melakukannya, dia harus menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya sebagai fokus utama. Jika itu terjadi, dia tidak akan menjadi Xie Nianxing seperti sekarang. Itulah sebabnya ini terjadi. Xie Nianjun menjelaskan. Jadi begini, jadi begini. Setelah penjelasan Xie Nianjun, Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini. Xie Nianxing telah membangkitkan ingatan masa lalunya, tetapi dia tidak mau menggabungkannya. Xie Nianxing jelas tidak bisa melepaskannya, jadi dia tidak ingin menyatu dengannya. Oleh karena itu, seolah-olah ada dua orang di tubuh Xie Nianxing. Di satu saat, ia dikendalikan oleh kenangan kehidupan sebelumnya, dan di saat yang lain, ia dikendalikan oleh kenangan kehidupan saat ini. Xie Nianxing pastilah seorang ahli yang sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Namun, Lu Ming telah menguasai tubuh dan kesuciannya. Xie Nianxing merasa terhina, jadi dia ingin membunuh Lu Ming saat melihatnya. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Juga, di lautan iblis di negeri iblis tak terbatas, orang-orang berjubah hitam itu telah mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkan Xie Nianxing di dalamnya. Kemungkinan besar mereka mencoba membantu Xie Nianxing mendapatkan kembali ingatannya. Lu Ming telah menemukan jawabannya. Astaga, Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menatap Xie Nianjun. Kau juga reinkarnasi dari seorang ahli, kan? Tidak buruk. Di kehidupanku sebelumnya, Xie Nianxing dan aku adalah saudara perempuan. Xie Nianjun tersenyum. Lu Ming sedikit terkejut. Di kehidupan sebelumnya, Xie Nianjun dan Xie Nianxing adalah saudara kandung. Mereka berdua bereinkarnasi dan masih bersaudara setelah bereinkarnasi. Tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Dan jelaslah bahwa ingatan Xie Nianjun tentang kehidupan masa lalunya dan kehidupan saat ini telah menyatu. Namun, dalam sejarah alam surga, apakah ada dua orang sekuat itu?
Di kehidupan sebelumnya, kamu berada di level berapa? Mungkinkah itu alam di atas Kaisar Surgawi? Lu Ming sangat bingung. Lebih banyak pertanyaan muncul di hatinya. Di atas Kaisar Surgawi. Hehe, lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini lagi. Lagi pula kau tidak akan mengerti. Aku akan mengajarimu cara membantu Xie Nianxing. Kata Xie Nianjun. Kau punya caranya. Mata Lu Ming berbinar. Tentu saja, Anda hanya perlu membantunya dan membiarkan ingatannya tentang masa lalu dan kehidupannya saat ini menyatu. Itu saja. Kata Xie Nianjun. Tidak, menurut apa yang kamu katakan, memori kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini akan menyatu, dan kehidupan sebelumnya akan menjadi yang dominan. Pada saat itu, King kecil tidak akan menjadi King kecil. Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Sulit baginya untuk menerima hal ini. Siapa yang bilang setelah penggabungan, kehidupan sebelumnya harus menjadi yang dominan? Xie Nianjun cemberut, saat ini, Xie Nianxing memiliki dua ingatan. Dia berebut kendali. Siapapun yang lebih unggul dan memiliki keunggulan mutlak dalam melahap ingatan orang lain secara alami akan menjadi yang dominan. Misalnya, jika ingatan Xie Nianxing tentang kehidupan ini menang dan dia melahap ingatan tentang kehidupan sebelumnya, itu hanya berarti dia memiliki ingatan tambahan. Itu tidak akan berpengaruh pada kepribadiannya. Xie Nianxing akan tetap menjadi Xie Nianxing. Apakah kamu mengerti? Xie Nianjun menjelaskan.